Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Apriliani Baroni. Saya dari jurusan D3 Perpustakaan. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan teman saya yang bertema konsep iman. Nah, pada konsep iman kita akan belajar menjadi 3 bagian, yaitu pengertian, wujud, dan konsep itu sendiri. Pengertian iman. Iman menurut bahasa berarti kepercayaan, sedangkan menurut istilah yaitu keadaan yang berdasar dari keyakinan yang mencangkup semua perkataan dan perbuatan yang diyakini perbuatan hati serta anggota badan. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 165 dikatakan bahwa orang yang beriman adalah orang yang amat sangat cinta kepada Allah. Dengan demikian, iman merupakan kesatuan atau keselarasan antara hati, ucapan, dan perbuatan, serta dapat juga dikatakan sebagai pandangan dan sikap gaya hidup. Nah, pada iman sendiri, pada setiap orang berbeda-beda. Ada yang lebih mendekati kepada Allah. Contohnya, 30% ia mengingat Allah, 69% dia mengingat Allah, ada yang 90% sangat mencintai Allah, dan ada pula yang 49%. Ini kembali lagi kepada masing-masing, bagaimana cara mereka mengimani antara dunia dan akhirat. Lalu wujud iman. Wujud iman ada isi hati, yang dimana ikrar dengan hati. Lalu ucapan. Ucapan ini berarti pengucapan dengan lisan. Nah, yang terakhir perbuatan, yaitu pengalaman dengan anggota badan. Nah, pada wujud iman, seseorang dapat dikatakan sebagai mukmin, yaitu yang sempurna apabila memenuhi ketiga unsur keimanan yang tadi. Pada konsep iman ada 4. Yang pertama, ma'rifah bil aql, yaitu mengetahui dengan akal. Yang kedua, perbuatan baik atau patuh. Yang ketiga, ikrar atau pengakuan secara lisan. Dan yang terakhir, tasdik, yaitu membenarkan dengan hati, termasuk pula di dalamnya ma'rifah bil qalb, yaitu mengetahui dengan hati. Nah, pada iman adalah tasdik di dalam hati akan wujud Allah dan keberadaan Nabi ataupun Rasul Allah. Iman adalah tasdik di dalam hati dan diikrarkan dengan lidah. Dengan kata lain, seseorang bisa disebut beriman jika ia mempercayai dalam hatinya akan keberadaan Allah. Dan yang terakhir, iman adalah tasdik di dalam hati, ikrar dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Ketiga, konsep ini mengaitkan perbuatan manusia dengan iman. Nah, pada beberapa ulama juga berpendapat bahwa bertambah atau berkurangnya tasdik seseorang tergantung pada wasilahnya dan diri pribadi seseorang itu sendiri. Nah, wasilah itu adalah kuat atau lemahnya dalil yang sampai dan diterima oleh seseorang dapat menguatkan atau melemahkan tasdiknya. Nah, yang kedua, diri pribadi seseorang itu sendiri, di mana dalam artinya adalah kemampuannya menyerap dalil-dalil keimanan. Makin kuat daya serapnya, makin kuat pula tasdiknya. Tapi sebaliknya, jika daya serapnya lemah atau tidak baik, maka tasdiknya pun juga tidak baik. Lalu, perbandingan antar aliran tentang iman. Nah, ada Khawarij dan Murji'ah. Kaum Khawarij terdiri atas pengikut-pengikut Ali bin Thalib yang meninggalkan barisannya karena tidak setuju dengan sikap Ali bin Thalib dalam menerima arbitrase sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketaan tentang khilafah dengan Muawiyah ibnu bin Sufyan. Nama Khawarij berasal dari kata kharaja yang berarti keluar, nama yang diberikan kepada mereka yang keluar dari barisan Ali bin Thalib. Kaum Murji'ah pada mulanya ditimbulkan oleh persoalan politik, tegasnya persoalan khalifah yang membawa perpecahan di kalangan umat Islam setelah Utsman bin Affan mati terbunuh. Seperti telah dilihat, kaum Khawarij pada mulanya adalah penyokong Ali, tetapi kemudian berbalik menjadi musuhnya karena adanya perlawanan ini. Penyokong-penyokong yang tetap setia padanya bertambah keras dan kuat membelanya.
hingga pada akhirnya mereka melupakan satu golongan lain dalam Islam yang dikenal dengan nama Syiah. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.